Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan, termasuk Beji Depok. Kembali kepada saya pribadi yang memiliki channel Ayah Sadam, mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab Seputar Dunia Lain edisi religi. Kali ini saya akan menjawab saudara Tolha yang ada di kota Surabaya. Beliau minta penjelasan dengan adanya mukorobah. Untuk saudara Tolha yang ada di kota Surabaya, terima kasih atas tayangan atensi Anda. Mudah-mudahan bukan saja saudara Tolha, tapi untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar di sana, baik sahabat YouTuber, sahabat media, kita untuk menambah wawasannya, bahwasanya murokobah maksudnya ya, al mukorobah adalah ilmu hamba untuk melihat Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan yang konsisten terhadap ilmu itu adalah yang mengawasi, menjaga, atau merasa diri diawasi selalu, sehingga membentuk selalu waspada terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan dasar tiap-tiap kebaikan. Seseorang tidak akan sampai pada makom murokobah kecuali setelah menyelesaikan pengawasan pada dirinya sendiri. Jika orang mengawasi diri sendiri terhadap segala perbuatan yang telah lalu, memperbaiki keadaannya di saat sekarang, maka selalu berada di jalan yang benar. Lalu mengadakan komunikasi baik dengan Allah SWT, sambil menjaga hati, memelihara nafsu dalam segala hal. Maka dia akan mengetahui dengan mata batin, dengan mata batinnya, bahwa Allah adalah zat yang maha pengawas dan zat yang maha dekat dengan hatinya. Orang seperti ini telah benar-benar yakin bahwa Allah melihat perbuatannya, mendengar ucapannya, dan mengetahui gerak-geriknya, gerak-gerik hatinya. Al-murokobah adalah keabdaan, keabadian, maksud saya keabdayan, ini sebetulnya tulisannya salah. Keabadian, memandang dengan hati kepada Allah yang diposisikan sebagai zat yang selalu mengawasi manusia dalam segala sikap, baik lahir maupun batin, baik tampak maupun yang tersembunyi. Karena itu Al-Jariri berpendapat, barang siapa yang memperkuat takwa dan pengawasan antara dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan sampai pada makom mukasyafah, atau terbukanya tabir gaib dan musyahadah atau persaksian dengannya. Wa kanallahu ala kulli syai'in rafiqa. Allah maha mengawasi segala sesuatu, yang dijelaskan pada surat Al-Ahzab ayat 52. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterangkan bahwa suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW dalam bentuk seorang laki-laki.
"Wahai Muhammad, apa makna iman?" Tanya Jibril. "Sesungguhnya iman adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para utusannya, dan takdir baik maupun buruk, serta manis atau pahit," jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril membenarkan, "Engkau benar, wahai Muhammad." Dialog itu tentu saja membuat para sahabat yang berkebetulan berada di dekat Rasulullah SAW menjadi heran. Bagaimana mungkin orang yang bertanya justru membenarkan jawabannya? Setelah diam sejenak, Jibril berpuasa batin. Maksudnya Rasulullah SAW menjelaskan, ya. Di sini saya akan mengulang kembali. Tadi Jibril membenarkan, "Engkau benar, wahai Muhammad." Dialog itu tentu saja membuat para sahabat yang kebetulan berada di dekat Rasulullah SAW menjadi heran. Bagaimana mungkin orang bertanya justru membenarkan jawaban? Setelah diam sejenak, Jibril berkata lagi, "Berikanlah aku penjelasan tentang Islam." Rasulullah menjelaskan, Islam ialah menegakkan sholat, memberi zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. "Engkau benar, wahai Muhammad," ujar Jibril. Lalu bertanya lagi, "Apa yang dimaksud ihsan?" Rasulullah menjawab, "Ihsan ialah beribadah kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka yakinlah bahwa dia melihatmu." Kata Jibril, "Engkau benar." Kemudian pergi. Jawaban Rasulullah SAW tentang ihsan, jika engkau tidak dapat melihatnya, maka yakinlah dia senantiasa melihatmu. Ini merupakan isyarat tentang muraqobah, ya, muraqobah. Sebagian ulama salat mengatakan barang siapa yang menjaga Allah SWT, dia dalam batinnya, maka Allah SWT akan menjaga seluruh anggota tubuhnya. Abul Husain bin Hindun pernah ditanya seseorang demikian, kapan penggembala dapat menghalau kambingnya dengan tongkat pemeliharaan agar terhindar dari daripada perangkap kebinasaan. Maka Abul Husain menjawab, manakala dia mengerti bahwa di hadapannya terhadap zat yang maha mengawasi. Zunnun al-Misri menerangkan bahwa yang dimaksud hubungan pengawasan adalah mementingkan sesuatu yang telah dipentingkan oleh Allah SWT, ya, mengagungkan sesuatu yang telah diagungkannya. Ibrahim An-Nazar Abasi, raja, mengharapkan akan menggerakkan ketaatan. Khauf atau takut akan menjauhkan diri dari maksiat. Dan muraqabah akan mengantarkan pada jalan hakikat. Ja'far, ya, bin Nasr pernah ditanya tentang muraqabah. Dia menjawab menjaga hati untuk memandang Allah Sallallahu Alaihi Wasallam
dalam setiap gerakan. Ahmad Al-Jariri mengatakan urusan kita dapat dibagi menjadi dua, yaitu konsisten diri di dalam penguasaan atau pengawasan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tertanamnya ilmu secara lahiriah. Menurut Abdullah Al-Murtazi, yang dimaksud muraqabah ya adalah memelihara hati dan memperhatikan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah dan perkataan. Ihsan Atta pernah ditanya sesuatu apakah yang paling utama daripada taat. Atta menjawab, mengawasi Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Ibrahim Al-Hawas menyatakan pemeliharaan akan menyebabkan pengawasan, sedangkan pengawasan akan menyebabkan kemurnian rahasia atau sesuatu yang gaib dan yang terang-terangan karena Allah Subhanahu wa taala. Abu Usman Al-Mahribi berkata, ketetapan hati manusia yang paling utama adalah meneliti, mengawasi dan menyiasati perbuatannya dengan menggunakan ilmu. Demikianlah saudaraku yang ada di Surabaya, mudah-mudahan jelas. Dan untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar sana, waktu jualah kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di sesi berikutnya, yaitu acara tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan menambah wawasan ilmu agama kita. Akhirnya saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.